Dari postinganku yang kemarin, itu ada yang bertanya kan tentang ini resikonya apa sih ketika kita itu menggunakan cara yang kita contohkan kemarin. Ketika kita menggunakan cara pinjam komputer dulu gitu ya yang bisa. Nah, setelah itu kita dapat upgrade ke Windows 11 ya. Karena kalau misalnya ke komputer ini jelas tidak bisa, teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya kan apakah ada resiko gitu loh. Di sini jujur aja, aku belum tahu ya teman-teman, resikonya nanti ke depan seperti apa. Yang jelas di sini untuk PC ini itu ya, PC ini dengan motherboard yang aku miliki ini dia lisensinya adalah Windows 10 teman-teman. Nah, sedangkan untuk komputer yang digunakan untuk upgrade seperti itu juga sudah ada lisensinya, sama-sama Windows 10 teman-teman. Nah, seperti itu, sama-sama Windows 10 dan setelah itu, selama ini dari kita posting sampai sekarang juga nggak masalah sih, nggak ada apa-apa ya. Jadi di komputer yang kita gunakan untuk upgrade juga di situ tidak ada komplain. Dan di sini juga kalau kalian lihat, ini kemarin kan aku belum sempet untuk konekkan ke internet ya teman-teman ya. Sekarang udah tak kasih dongle teman-teman, dongle wifi, dan sekarang sudah terhubung ke internet kemarin. Dan ini sampai sekarang ya, sampai sekarang di sini ini ketika kita lihat di sistem, kita lihat di sistem di sini. Nah, di sini kalau kalian lihat teman-teman, ini di bagian key ya. Nah, ini aktif ya teman-teman ya. Jadi aktif. Yang penting kita tidak ganti change product key dan lain sebagainya, karena di sini sebenarnya aku itu berpedoman pada konsep yang itu teman-teman, ketika kita itu ganti SSD. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah katakanlah kita sudah punya Windows nih, kita sudah punya Windows di komputer. Nah, lalu di situ SSD-nya itu rusak nih. Nah, SSD-nya rusak. Sedangkan ketika kita pernah tunjukkan juga teman-teman, kalian bisa lihat di videoku yang sebelumnya. Mungkin nanti tak kasih link kalau misalnya kalian penasaran dengan video itu. Yang jelas itu ada video tentang instalasi ya, instalasi Windows gitu ya teman-teman, instalasi Windows 10. Itu kita ada pemberitahuan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita udah ada lisensinya sebelumnya di komputer, kita tidak perlu masukkan serial number lagi. Nah, seperti itu nanti akan otomatis ya. Jadi nanti kita pilihnya yang I don't have serial number. Nah, seperti itu nanti dia akan langsung diverifikasi setelah proses instalasi selesai. Nah, nanti dia akan otomatis ya teman-teman ya, otomatis dia akan terhubung ke server ya, tanpa kita otak-atik apapun ya teman-teman ya, nanti akan otomatis seperti itu. Yang penting nanti setelah itu connect internet, karena ketika kemarin pas kita buat video yang sebelumnya yang tentang ini Windows 11 ya teman-teman ya, itu kita belum hubungkan ke internet ya teman-teman ya, karena masih belum ada dongle-nya, masih belum ada itu ya, seperti itu, belum ada koneksi kabel ya. Karena kalau misalnya koneksi kabel kita harus ngolor teman-teman, harus ngolor dari komputer yang utama. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah ya, udah tak kasih kayak gini, dan sampai sekarang ini masih aman-aman saja. Dan di sini kalau misalnya kita ditanya tentang apakah beresiko atau enggak, jujur kita belum tahu ya teman-teman ya, kita belum tahu. Tapi di sini patokanku ya itu tadi teman-teman. Jadi ini ibaratkan kita ganti SSD lah, seperti itu teman-teman, ganti SSD. Kalau SSD rusak bagaimana? Yang penting di sini untuk motherboard ya, untuk motherboard atau mesin utamanya itu tidak rusak. Kalau rusak kemungkinan besar ya karena kuncinya di motherboard sih teman-teman, seperti itu. Kecuali kalau misalnya itu untuk lisensinya dikaitkan dengan akun kalian ya teman-teman ya, akun. Nah, itu mungkin beda lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada perubahan motherboard, mungkin itu bisa penyesuaian lagi mungkin ya teman-teman, karena kita belum pernah itu. Tapi yang jelas di sini untuk masalah bilang resiko atau enggak ya, aku bilang di sini resiko ditanggung sendiri-sendiri ya teman-teman. Ya jelas di sini kita udah tunjukkan ini bisa. Dan sebenarnya di sini aku agak kesulitan untuk cari driver yang sesuai di sini. Mungkin driver Windows 10 ini masih bisa digunakan ya di Windows 11
Yang jelas, kita sudah tunjukkan kita itu udah bisa menginstal Windows 11 ke PC jadul yang kita miliki. Oh ya, di sini satu hal teman-teman, satu hal yang penting ya teman-teman. Jadi, kelemahan ini gitu ya, kelemahannya ini ketika kita pakai ini ya teman-teman ya, kita pakai Windows 11 ini, kelemahannya satu nih teman-teman. Jadi ketika kita matikan arus, tapi mana ya? Ketika kita itu matikan arus listrik secara penuh, teman-teman. Artinya kan biasanya kalau misalnya di PC dimatikan, itu kan biasanya standby ya, teman-teman ya. Jadi tetap dia itu ada ini tuh dia tetap ada aliran listriknya seperti itu walaupun itu di shutdown, teman-teman. Nah, maksud saya adalah ini benar-benar terputus dari aliran listrik. Nah, seperti itu setelah kita nyalakan lagi ya dengan kita hubungan dengan listrik. Seperti itu nanti dia CSM yang ada di sini ya, teman-teman ya. Jadi CSM-nya itu aktif, enable. Dan saya harus meng-disable lagi. Nah, jadi itu kuncinya adalah kita harus mematikan CSM-nya gitu loh. CSM yang ada di sini yang biasa digunakan untuk legasi. Nah, seperti itu teman-teman. Karena kalau enggak, dia nggak mau kebaca gitu ya teman-teman. Jadi ketika CSM-nya aktif, dia nggak mau kebaca dan nanti jadinya kayak error gitu ya, yang boot error gitu ya, dan please restart atau apa gitu yang ada gini ya. Kalau misalnya kita enter itu nanti akan muncul terus itu boot, tidak ada booting, tidak ada boot gitu terus pokoknya teman-teman, seperti itu sampai kita matikan komputernya gitu. Nah, oke, jadi itu adalah jawaban yang bisa kita suguhkan teman-teman. Jadi untuk masalah resiko kita belum tahu ya ke depan. Yang jelas di sini kita berusaha seaman mungkin teman-teman, dan tidak ada trik-trik khusus yang uh, saya rasa menyalahi ya teman-teman ya. Karena di sini ibarat kata kita di sini itu ganti SSD seperti itu. Dan ketika kita itu mau upgrade pun juga kita harus ke PC yang dia itu juga sudah ada lisensinya, seperti itu teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Cuman kalau misalnya kita bilang resiko, tentu kalau misalnya ada apa-apa ya, ada apa-apa mungkin ya bisa jadi dua-duanya ya, dua-duanya. Tapi saya rasa itu kecil kemungkinan ya, kecil kemungkinan, tetapi bisa aja terjadi. Yang jelas di sini saya tujukan ya, di sini saya udah berikan pada kalian bahwa resiko kita belum tahu ya teman-teman, resiko kedepannya kayak apa. Tapi yang jelas di sini sampai detik ini ya, sampai detik ini berarti setelah kita upload yang kemarin sampai ini no problemo ya, no problemo. Dan sebenarnya di sini aku pengen revert lagi aja ke Windows 10 teman-teman. Windows 10 karena di sini ya itu tadi sih teman-teman, cuman yang ribet tadi ya, aku harus memang disable terus gitu loh teman-teman ya, mendisable terus gitu ya ketika kita ini itu putuskan dari harus listrik, jadi harus bolak-balik ke BIOS gitu ya teman-teman, seperti itu sih. Nah, itu yang jadi kendala yang dialami teman-teman ketika ini kita ubah jadi Windows 11, yang Windows 11 ini itu sudah GPT. Aduh, seperti itulah bro. Dan ya kalau misalnya kalian udah ada rezeki ya upgrade saja PC teman-teman ya. Kalau misalnya kalian memang pengen ke Windows 11 ya, yang jelas dari Windows 10 ke Windows 11 itu gratis teman-teman, itu gratis ya teman-teman. Jadi untuk upgrade-nya itu gratis, upgrade-nya gratis. Yang penting itu tadi ya, spesifikasi dari PC kalian itu memenuhi teman-teman ya, yang ada TPM-nya, ada secure bootnya, terus itu tadi ya udah mendukung GPT. Nah seperti itu, nah itu udah jos ya teman-teman. Pokoknya itu list yang ada di check health itu kudu centang semua sudah. Setelah itu nanti akan dapat upgrade secara gratis teman-teman. Entah sampai kapan saya nggak tahu ya, tapi yang jelas di sini kan Windows 10 sebentar lagi udah mulai berhenti update ya teman-teman. Jadi udah update-nya itu udah dihentikan. Nah seperti itu, dan kita ini bisa upgrade ke Windows 11 secara gratis, just like that ya teman-teman, seperti itu. Thanks buat yang udah tanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman, jadi itu adalah pembahasan kita kali ini dan seperti biasa di sini kita tambahkan skin ya, ada di sini ya, kita sambari kita perpanjang dikit gitu ya teman-teman. Jadi ini sebagai sarana untuk aku mendapatkan penghasilan ya sebelum kita bisa melakukan monetisasi di sini teman-teman. Jadi seperti itu, karena memang kalau YouTube itu kalau tidak ada kita belum mencapai monetisasi itu kita tidak dapat apa-apa teman-teman, seperti itu. Dan ya salah satu caranya di sini kita memakai hal yang semacam ini nih teman-teman, sehingga di sini aku tetap ada pemasukan. Nah, jadi ketika ada yang mengunjungi di beberapa pembahasan videoku sebelumnya dan sebelum itu teman-teman, seperti itu ya. Oke. Dan di sini mungkin teman-teman, nanti kalau misalnya di sini kita sudah monetisasi skin ini gitu ya teman-teman, skin ini kemungkinan besar bisa jadi mute ataupun kita delete ya teman-teman, seperti itu, atau kita cut seperti itulah ya teman-teman untuk skin ini, sehingga nantinya kita bisa melakukan monetisasi untuk video tersebut. Cuman kalau misalnya nanti mungkin videonya sudah dalam bentuk dalam jumlah yang sangat banyak, mungkin juga aku agak kesulitan ya, mungkin kalau misalnya mau delete satu persatu gitu ya, kan nanti kan mesti kan ada tulisan tidak bisa dimonetisasi gitu ya teman. Nah seperti itu. Jadi tujuan utama ya memang di sini kita bagikan apa yang benar-benar itu menumpuk di pikiranku gitu ya, seperti itu. Dan ya jadilah pembahasan, dan ketika pembahasan itu ada tanggapan ya, ini salah satunya teman-teman. Jadi di sini kita jawab secara langsung, dan ya berbagai macam alasan yang aku tujukan teman-teman, seperti itu. Oke. Dan ini adalah salah satunya. Dan buat teman-teman yang mungkin bertanya sesuatu entah itu lewat DM ataupun lewat media komunikasi jalur komunikasi yang kita miliki teman-teman, di sini saya mohon maaf banget kalau misalnya mungkin tidak semuanya kita bisa bahas ya teman-teman. Artinya di situ setiap pembahasan itu kita pilih-pilih ya teman-teman, kita pilih-pilih, benar-benar kita pilih-pilih apakah itu merugikan pihak lain atau apapun itu, walaupun itu sangat powerful ataupun itu juga sangat berpotensi untuk viral, seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menggunakan cara yang benar-benar tidak merugikan yang lain, seperti itu teman-teman, gitu. Dan ya salah satunya memang di dunia komputer ini memang ya kita perlu selektif juga sih teman-teman, apalagi di sini kan kita sebagai pembuat video ya. Di sini saya tidak tahu video ini nantinya bertahan sampai kapan. Ya jelas saya ingin agar video itu dapat mengalirkan pahala untukku ya teman-teman, seperti itu, dan bukan sebaliknya, seperti itu. Sehingga di sini setiap kita membuat video kita benar-benar berhati-hati untuk itu. Nah seperti itu. Dan ini kayaknya sudah 3 menit. Nah 3 menit jadi sudah ya teman-teman, jadi kira-kira seperti itu untuk outro.